Puji Tuhan, haleluya. Salam untuk seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai dimanapun berada. Kita bersyukur hari ini kita kembali akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang singkat. Sebelumnya mari kita sama-sama ucapkan salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Biarlah ini boleh menjadi komitmen kita sebagai orang percaya untuk selalu kita mau berubah, berkarya, dan menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita baca dalam Amsal 31 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Dalam terjemahan lain dikatakan ia mempertimbangkan sebuah ladang dan membelinya. Ladang itu tidak lain adalah kitab suci, firman Tuhan, Alkitab yang saudara dan saya baca. Saya beri tema manfaat daripada firman Tuhan. Kita tahu di dunia ini banyak sekali kitab-kitab yang dibaca oleh orang. Kitab untuk menjadi seorang dokter, profesor, dan sebagainya. Tapi Alkitab ini beda dari kitab-kitab yang lain. Kita tahu di dalam Alkitab itu ada manfaat yang besar untuk menuntun langkah hidup kita orang-orang percaya ke satu jalan yang benar. Dikatakan dia mempertimbangkan sebuah ladang dan membelinya. Ladang itu tidak lain adalah kitab suci, Alkitab atau firman Tuhan yang di dalamnya tersembunyi harta kekayaan mengenai Injil-Injil, mengenai janji-janji Injil. Gereja dan semua orang yang benar-benar tercerahkan mempertimbangkan kegunaan bidang itu. Kita memikirkan tentang manfaatnya, betapa bermanfaatnya Alkitab, firman Tuhan itu. Kitab suci itu kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Firman Tuhan itu mendidik orang-orang dalam kebenaran. Yang pertama, tulisan dalam firman Tuhan yang diilhamkan oleh Allah sendiri itu bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik, untuk menyatakan kesalahan. Di dalam firman Tuhan itu sering kali kalau kita melakukan kesalahan atau melanggar firman Tuhan, firman Tuhan itu sering menyatakan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dalam hidup ini. Jadi kita tahu manfaat daripada firman Tuhan itu luar biasa. Manfaat itu bisa mengajar, menjadikan kita orang yang bijaksana, yang bisa berjalan menurut pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan firman Tuhan itu adalah menunjukkan jalan pelita di dalam perjalanan hidup kita, baik di tengah-tengah dunia ini.
di dalam kita mengiring kepada Tuhan, dan kita tahu untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan itu bermanfaat juga mendidik orang di dalam kebenaran. Puji nama Tuhan, kalau kita orang-orang yang percaya, yang boleh mengerti firman Tuhan, kita bersyukur karena kita akan dituntun oleh firman Tuhan itu ke jalan yang benar. Dan firman itu lebih bernilai dari ribuan emas dan perak. Dan karena itu orang itu akan membeli ladang itu. Kita rela meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti firman Tuhan, untuk mengiring kepada Tuhan. Karena di dalamnya itu terdapat harta karun yang tidak ternilai, harganya yang sangat besar. Kalau kita melihat dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 44, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab kesukacitaannya, pergilah ia menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Dikatakan di sini kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab itu dia bersukacita, dia menjual, dia pergi dan menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Kita sebagai orang-orang percaya yang sudah benar-benar mengalami apa yang dikatakan firman Tuhan, kita rela meninggalkan segala-galanya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang rela meninggalkan kedudukannya, dan dia rela untuk melakukan segala firman Tuhan, Injil Tuhan yang dapat mendatangkan manfaat yang luar biasa. Dan mari kita sebagai orang-orang percaya, kita mau senantiasa menjadikan firman itu boleh menghidupkan kehidupan rohani kita. Dikatakan dengan hasil tangannya dia menanami kebun anggur sendiri yang tanamannya berupa kebun buah-buah delima, yang melalui pelayanan firman Tuhan ditanam di rumah Tuhan dan tumbuh subur di sana. Hal itu dilakukan oleh gereja, oleh para hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang menanam dan menyiram seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kita hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ada yang menanam, ada yang menyiram firman Tuhan, tapi yang memberikan pertumbuhan itu adalah Tuhan sendiri. Dan dapat diartikan bahwa hal itu kita bisa bertumbuh dengan firman Tuhan. Kita bisa mengikuti jalan-jalan firman Tuhan dan kita tidak akan tersesat. Sebab firman Tuhan itu adalah firman yang hidup dan luar biasa, yang akan menghidupi, yang akan menuntun langkah-langkah hidup kita orang-orang percaya
menuju kepada jalan kebenaran daripada Allah. Kita baca dalam Yesaya 61 ayat yang ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang membuat mereka pohon terbantim kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Kita melihat firman Tuhan itu luar biasa bagi kehidupan kita. Kalau kita benar-benar menekuni firman Tuhan, kita akan merasakan, dan semua tidak ada artinya dibanding dengan firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita menekuni firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab itu adalah harta yang terpendam, dan yang di dalamnya kita akan dinyatakan segala apapun yang kita perlukan, kita akan mendapat jawaban daripada firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur kalau kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh mengenal akan firman-Mu, kami boleh mengerti akan firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah jalan, firman-Mu itu adalah jalan yang menunjukkan segala kebenaran, firman-Mu itu adalah pelita di saat-saat kami berjalan di dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami umat-Mu tekun untuk membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai dalam usaha, dalam kehidupan rohani mereka. Engkau terus dewasakan, dan kami tidak lupa Tuhan mendoakan Ibu Gembala kami Susan Malino. Tuhan, Engkau beri kekuatan lahir dan batin, hikmat yang bertambah-tambah. Tuhan, pakai beliau boleh menjadi alat dalam tangan-Mu untuk membawa jemaat-Mu GPDI El Shaddai semakin dewasa di dalam kerohaniannya. Terima kasih, memberkati call center, memberkati semua anak-anak-Mu yang setia dalam mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Tuhan, berkati, balas mereka dengan limpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih, karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati keluarga GPDI El Shaddai, semua Engkau sediakan untuk keluarga GPDI El Shaddai yang mengasihi-Mu. Terima kasih, haleluya, amin.